Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Amsal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 18 yang saya beri judul Setia kepada Perjanjian Tuhan. Saya akan bacakannya di dalam bahasa Batak. Pada 2 ayat 10 sahat roli ayat 10 sono berjudul isi. Asa paluah dirim sian jolmani halak sileban sian si babi jalang na patabo-tabo hata-hatana na untumadikon hasoloan ni haposoonna jala di halupahon padan tu debatana ay marongrong tu hamateat do bagasna jala pate tu banwaturu do akka dalanna. Itu ido sahatna. Nah, perjolo yang pertama, godaan yang licin dalam kata-kata. Ayat ini memperingatkan kita tentang bahaya perempuan asing atau perempuan jalang yang licin perkataannya. Dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya soal godaan seksual, tetapi juga segala bentuk bujuk rayu yang menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Bisa berupa janji manis, tawaran duniawi, atau ucapan yang tampak indah tetapi membawa kita ke dalam dosa. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, lupa perjanjian Allah. Perempuan jalang dalam teks ini digambarkan meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allah. Ini juga adalah simbol dari ketidaksetiaan. Dalam kehidupan rohani kita pun sering tergoda meninggalkan perjanjian Allah, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus demi kenikmatan sesaat, demi dunia ini. Padahal perjanjian Allah adalah dasar hidup yang kokoh. Tuhan Yesus berkata, tetaplah di dalam aku dan aku di dalam kamu, tertulis dalam Yohanes 15 ayat 4. Karena kesetiaan kepada Allah adalah jalan kepada kehidupan. Yang ketiga, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan diberitahukan kepada kita akibat jalan yang salah. Di ayat 18 mengatakan, sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju arwah-arwah. Artinya, jalan dosa membawa kehancuran. Tidak ada kenikmatan yang kekal dalam tipu daya dunia. Yang ada hanyalah kehampaan, kerusakan relasi, bahkan kebinasaan rohani. Kontrasnya, jalan Tuhan membawa hidup. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan untuk kaum bapa, panggilan untuk kaum ibu. Bagi kita sebagai orang tua, nas ini adalah pesan yang mendidik anak-anak. Dunia penuh dengan kata-kata manis, media sosial, dan tawaran hidup yang tampak indah. Tapi kita harus mengajarkan mereka membedakan mana yang benar, mana yang menyesatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tugas kita adalah menanamkan takut akan Tuhan, karena itu adalah permulaan hikmat, tertulis dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup renungan kita saat ini, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengingatkan kita, setialah pada perjanjian Allah. Jangan kita terbuai oleh kata-kata manis dunia ini. Godaan bisa datang dalam berbagai bentuk, dalam materi, dalam relasi yang tidak sehat, atau kuasa, tapi ujungnya adalah kepada kematian. Namun bila kita berpegang pada Kristus, maka kita akan hidup dalam terang, bukan dalam bayangan maut. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa kami akan terus-menerus hidup di dalam jalan-Mu dan dalam terang-Mu, agar kami tidak disesatkan oleh tawaran-tawaran dunia ini. Berkati aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.